Ini adalah kapal dari beton, Arjuna Sakti Barge. Jadi kapal untuk mengisi gas. Kurang smart, kamu campur perhiasannya biar dia saling menggosok dan karatnya jadi berkurang karena dia saling menggosok. Diamond kan? Jadi betonnya hanya bisa dipotong dengan menggunakan mata intan. Jadi harus diuji ultrasonik dulu, baru habis itu ditekan. Baliknya dia keras, berarti kan dia mesti kuat tekannya tinggi. Jangan sampai kena selongsongnya prategang. Jadi kadang-kadang nggak sampai, ini dari beratnya aja beda-beda, kemungkinan kuat tekannya beda-beda. Beton udah jadi gitu, terus kosongan yang kita dapat kan mesti ada tulangannya. Nggak bisa ngotot lagi, bilang katanya kuat tekannya 400. Ya, oke, ini ada hammer. Hammer kamu pernah lihat di lab beton? Ada pengujiannya. Nah, pengujian hammer tuh bentuknya kayak, ya dipukul ya. Jadi betonnya itu dipukul permukaannya. Nah, dilakukan pemukulan permukaan. Jadi ditekan, diambil di core, seret, ini ya diambil dari lantai, diambil, dibawa ke lab beton, diuji, jegrek 25 megapascal. 25 megapascal di sekitar tempat tadi pengambilan, kan berarti kan dia 25 megapascal aslinya. Lantai itu dicor. Di sekitar itu permukaannya dilakukan hammer. Jedek, 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 dilakukan hammer. Hammernya itu dia semakin, kalau kita pukul, semakin keras dia kembalikan, berarti kuat tekannya semakin tinggi. Nah, begitu kita pukul, kuat tekannya, kuat baliknya itu ternyata lemah, berarti dia rendah. Nah, 25 itu pukulan yang berapa? Nah, terus ambil lagi, yang ini 30, jedek. Itu pukulan yang berapa? Oh, yang di sini 27,5, jedek. Itu berapa pukulannya? Nah, sampai kita mendapatkan korelasi dengan kuat tekan yang begini, pukulannya begini. Sehingga kolom nggak usah di-core, jedek, jedek, jedek. Oh, ini 40 megapascal ini. Padahal kita tidak melakukan pengujian core drill. Tapi kita melakukan korelasi antara kuat tekannya yang kita ambil di lantai itu dengan hammer. Tujuan dari hammer test seperti itu. Nanti ada babnya sendiri ya untuk pengujian ya. Ultrasonic pulse velocity. Pakai apa itu? Ultrasonic pulse velocity. USG kan? USG. Jadi dia itu akan memancarkan gelombang ultrasonik. Ini permukaan beton nih. Terus ini ada transducer, ini ada receiver. Transducer sama receiver. Ya. Nah, ini dia ditempel ke sini, ini menerima. Nah, begitu ini memancarkan gelombang ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Nah, ke sini. Kalau ternyata di sini ada crack, maka ini nggak bisa. Ini ke sini nggak bisa. Ini ke sini nggak bisa. Ini ke sini bisa. Maka salah satu uji ultrasonic pulse velocity adalah yang pertama untuk mengukur kedalaman retak. Dalamnya retak berapa? Apakah dia sudah mencapai tulangan apa enggak? Apa belum? Apakah perlu dilakukan perbaikan dengan cara di growting atau di apa? Ya. Kemudian ada juga ini transducer, ini receiver. Ini ngirim ke sini. Kalau ini padat, maka gelombang itu gampang disampaikan di permukaan yang semakin padat. Iya tak? Dibandingkan dengan angin-anginnya, banyak anginnya gitu ya. Banyak rongga-rongganya. Sehingga kalau ini cepat sampai, gelombang ini cepat sampai ke air, kira-kira betonnya bagus nggak? Nah, tapi kalau ternyata dalamnya banyak
rongga-rongga, kira-kira betonnya bagus nggak? Nah, menyebabkan dia menjadi lambat. Karena dia mau lewat sini, ada lubang sana dulu. Nah, baru ke situ. Ya. Oke. Kemudian ini yang pengujian rebar detektor ini yang saya bilang rebar detektor, berarti tulangan, detektor tulangan untuk mengetahui tebal selimut dan diameter tulangan, lokasinya di mana. Jadi ini tulang, ada tulangannya. Terus kita di bagian sini, di atas kita nggak bisa lihat. Nah, terus ini kan tulangannya begini. Terus kemudian kita lakukan pengujian dengan menggunakan alat rebar detektor. Jadi ini jalan, gini. Ini sinarnya, suaranya semakin keras. Oh, ini pelan. Oh, berarti sini. Nah, ini paling keras di sini nih. Oh, di sini. Oke, dicatat di situ kedalaman. Cuma 2 cm kedalamannya. Ngawur ini padahal dermaga. Kok 20 cm nih? Wah, pekerjaannya nggak bener ini. Pantesan aja betonnya rusak gitu ya. Nah, ini kasih garis. Set. Terus lewat lagi. 20, padahal ngomongnya katanya situ jaraknya 15 sentian. Ternyata pelaksanaan di lapangan masangnya setiap 20 cm. Nah, ya. Makanya Pak Iqbal tadi siap gitu, karena memang ujinya tuh banyak dan macem-macem. Nah, half cell ini begitu juga. Kamu kan nggak bisa tahu di dalamnya itu ini udah ada celah-celah crack tuh. Kedalaman berapa kan mungkin kita tidak tahu. Di sini aja kedalamannya mungkin masih dangkal. Tapi yang di sana walaupun kecil cracknya, tapi ternyata udah masuk sampai ke dalam dan menyebabkan tulangan sudah mengalami korosi. Tulangan mana yang sudah mengalami korosi? Nggak tahu. Kamu nggak mungkin bongkar semua struktur. Yang kamu lihat itu, ini sudah retak ini, dan kemudian udah meleleh nih tulangannya keluar, udah ada kuning-kuning. Ya di titik situ, tapi siapa tahu di titik lain sudah habis tulangannya. Maka kita melakukan pengujian half cell potensial untuk mengetahui kemungkinan, karena kita nggak bisa lihat dengan mata, kemungkinan tulangannya sudah mengalami korosi apa tidak. Jadi Fe, iron, Fe ya, baja, Fe, dia akan mengalami korosi apabila terjadi oksidasi. Pada waktu dia mengalami oksidasi, maka dia bereaksi dengan, bisa jadi dengan Cl-, ya kan? Tentu saja kalau ada air terjadi reaksi kimia ya. Terjadi reaksi, beton kan mesti mengandung moisture di dalamnya. Nah, kemudian dia berubah menjadi, dia mengeluarkan elektron 2, ya kan? 2 elektron dia punya kan? Menjadi Fe2O3 kan? Nah, Fe2O3 ini dia teroksidasi, warnanya kuning. Warnanya kuning. Elektron yang lepas ini, 2E, elektron yang lepas ini charging keliling di beton. Nah, kira-kira kalau semakin banyak baja yang mengalami korosi, kira-kira elektronnya yang berkeliaran di beton itu lebih banyak nggak? Banyak. Jadi potensialnya semakin dia chargingnya tuh voltasenya semakin minus, ya kan? Semakin tinggi kan, semakin negatif. Nah, kita melakukan pengujian dengan alat yang disebut dengan half cell potensial, disambungkan ke voltmeter, kemudian dicek, kita bisa tahu sana, walaupun itu masih bersih, masih nggak ada cracknya, masih nggak ada kuning-kuning, kita tahu daerah situ potensinya dia udah karat, yang ini belum, yang ini sudah, yang ini belum, yang ini sudah, gitu. Disapu di seluruh struktur. Nah, oke. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak? Ya. Ini kan saya juga pernah juga untuk buat ide-ide penelitian. Kan kalau menurut Ibu kan tadi kan yang tes UPV itu, kan tadi kan uji itu
biar tahu angka porinya itu padat atau enggak gitu. Nah kalau misalkan sinyal aja susah gitu kan, oke, intinya itu ini, saya tuh pengen buat itu beton yang bisa ditembus sama sinyal, bukan soalnya saat ini kan kayak sering gitu kalau di dalam ruangan itu susah sinyal. Oke. Nah, makanya kalau saya pengen buat kayak gitu itu bisa loh, soalnya kan padahal beton itu kalau angka porinya semakin besar atau semakin dikit porinya kan semakin bagus. Nah itu berbalikan sama yang saya pengen. Oke. Nah, bagaimana Pak? Oke. Yang dilakukan orang-orang sekarang untuk bangunan tinggi itu kan pakai beton ringan. Beton ringan itu kan memungkinkan beton itu dia bisa mudah untuk dikerjakan. Terus kemudian tidak cepat panas. Karena gelombang tidak bisa, gelombang panas tuh loh masuk ke dalam kan, dia melalui udara-udara kan. Nah, jadi AC yang di dalam nggak akan lolos keluar, ya kan? Sama seperti kamu pegang apa namanya, pegang satu media, terus kamu menggoreng sesuatu pakai besi atau pakai kayu, kamu memilih yang pakai kayu karena dia banyak sekali porinya kan. Nah, kemudian selain itu lebih aman, bukan lebih aman, lebih tahan terhadap panas, juga lebih tahan terhadap bakar harusnya. Dan tentu saja nggak ada masalah dengan sinyal. Nggak ada masalah dengan sinyal kan? Coba kalau betonnya kedap tuh kayak di rumah saya, kalau nelpon mesti emosi, yang nelpon emosi, yang ditelepon emosi. Karena mau maku aja, nggak pakai beton ringan. Kalau mau maku aja, itu maku tuh sampai dibor. Karena nggak bisa nempel pakunya kan? Nah gitu, jadi terus ya udah kita mikir-mikir gimana ya rumahnya orang beton ya. Nah jadi anunya bagus, mortarnya tuh bagus untuk menutupi itu. Jadi memang lebih cepat panas, rumah tuh lebih cepat panas. Apalagi rumah pakai precast tuh, yang dinding-dindingnya juga main pasang-pasang tapi dari beton. Nah itu ngawur, itu panas banget. Nah jangan bikin rumah yang kedap, ya. Pakai beton ringan kan, apa? No problem, ya. Jadi itu sudah ada solusinya Sudah ada solusinya sih, sudah ada solusinya. Tapi kadang-kadang kan sebetulnya bukan hanya masalah barrier dari struktural kan, kadang-kadang barriernya juga dari alat-alat kan. Di PLTU tuh, bangunan cuma lantai 2 dan kualitas biasa-biasa aja, tapi nelpon sulit. Karena ada tegangan lain ya, karena ada gelombang lain yang mengganggu sinyal. Nah itu kan di luar lingkup dari knowledge kita ya. Nah gitu. Oke, jadi ibu udah kebanyakan gula ini, ibu harus diet. Gak murah, UPV itu gak murah. Kamu bikin jembatan apa melewati Selat Sunda misalnya, udah diperbaiki, habis itu ditinggal, gak dicek apakah perbaikannya memang cocok apa nggak sampai 1 semester retak lagi. 0,3 mili, maka retaknya lebih dari itu, maka retaknya adalah struktural. Struktural itu maksudnya kemungkinan terjadi kesalahan pada waktu pendesain, terjadi kesalahan pada waktu servis. Mereka datang ke ITS, terus saya sibuk banget, saya suruh kamu yang diskusi. Apa yang harus dilakukan?